Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwi Uhti. Aku dari perwakilan Award Beasiswa Unggulan. Nah, di sini aku akan sedikit sharing terkait apa itu beasiswa unggulan dan tips and trick bagaimana akhirnya aku bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi kalau teman-teman tahu, aku apply beasiswa unggulan ini atau disingkat sebagai BU itu di semester 2. Dan itu masih tergolong mahasiswa baru banget ya. Dan akhirnya aku benar-benar resmi menjadi award BU, dibiayain kuliahnya itu pada semester 3. Pada awal masuk kuliah, aku sudah bertekad untuk gimana caranya aku selama kuliah ini bisa mendapatkan beasiswa. Akhirnya aku mencari beberapa informasi beasiswa, akan tetapi kebanyakan dari mereka itu persyaratannya harus mahasiswa yang udah menempuh semester 4, 5, 6 gitu. Dan akhirnya aku ketemu sama beasiswa unggulan ini yang ternyata boleh untuk persyaratannya itu boleh untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2. Kebetulan banget tuh kan, karena kita lagi punya niat dan kita berusaha, akhirnya ditunjukkan jalannya sama yang di atas gitu ya. Akhirnya aku ketemulah sama informasi beasiswa unggulan ini dan aku apply. Jadi salah satu kenapa akhirnya aku memilih beasiswa unggulan, karena cuma beasiswa unggulan yang menerima mahasiswa semester 2 untuk bisa apply kayak gitu teman-teman. Unggulan ini akan mengcover biaya hidup kita selama kita kuliah sampai semester 8. Jadi beasiswa unggulan ini tuh disamaratakan. Itu biaya pendidikan untuk mahasiswa S1 sampai semester 8. Dan untuk informasi bahwasanya beasiswa unggulan ini nggak cuma S1 doang, tapi ada juga yang S2 dan S3. Nah, kalau yang beasiswa BU ini itu pertama dia mengcover biaya hidup, dan yang kedua biaya buku, dan yang ketiga adalah biaya UKT gitu ya. Nah, biaya UKT ini tuh kita nggak dibatasin. Misalnya kita dapat golongan UKT tertinggi itu di kampus kita, itu bakal dibayarin sama BU. Sedikit cerita, teman aku yang jurusan kedokteran di Universitas Yogyakarta, itu dia sekitar UKT-nya 10 juta ke atas dibayarin sama beasiswa unggulan. Pokoknya baik banget dah. Nah, terus selain itu, kelebihannya lagi hubungan kita dengan beasiswa unggulan itu seperti orang tua gitu, kayak orang tua dan anak. Dari beasiswa unggulan tuh nggak mengharuskan kita untuk balas budi ke mereka. Kayak misalnya kita nggak diminta untuk pengabdian, kita nggak diminta aneh-aneh lah. Jadi kayak mereka cukup danain kita, nanti kita tinggal melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya itu seperti pelaporan hasil studi. Jadi kalau disebut seperti KHS. Jadi kayak hasil studi kita sama per semester, dan gitu emang ada IPK minimum yang harus kita capai itu sekitar 2,75 aja. Ya 2,75 aja. Nah, terus kita juga harus melaporkan keuangan kita, dan yang dilaporkan itu cuma keuangan UKT. Ya kalau untuk uang biaya hidup sama biaya buku ya udah kita pakai aja, yang mereka minta itu hanya bukti transfer biaya UKT doang. Jadi itu kayak mudah banget gitu saat kita udah berikatan menjadi award beasiswa unggulan. Kayak gitu teman-teman. Persyaratan kamu bisa daftar BU adalah kamu harus punya yang namanya sertifikat. Kalau tahun aku di tahun 2018 itu harus punya sertifikat nasional, baik untuk kejuaraan akademik maupun kejuaraan non akademik. Nah, sejak tahun 2019-an itu persyaratannya itu lebih diringankan. Jadi teman-teman cukup mempunyai sertifikat minimal tingkat regional. Jadi ini tuh menjadi suatu kesempatan banget, terutama untuk teman-teman SMA, bisa dipersiapkan dari sekarang. Itu rajin-rajin ikut yang namanya kompetisi kejuaraan, sehingga nanti teman-teman punya sertifikat yang bisa menjadi bekal untuk mendaftar di beasiswa unggulan ini. Karena memang beasiswa unggulan khusus untuk mahasiswa tingkat pertama atau mahasiswa baru. Nah, pada seleksi berkas itu ada dua
case strategisnya. Jadi teman-teman nanti disuruh bikin proposal pendidikan, proposal pendidikan gitu, dan esai. Nah, proposalnya itu nanti isinya salah satunya adalah teman-teman harus udah bisa ngerumusin kira-kira nanti tugas akhir teman-teman itu seperti apa, topiknya bikin apa, itu nanti diuraikan. Terus untuk esainya itu nggak jauh-jauh dari proposal tadi, masih nyambung. Jadi kayak bagaimana gitu kontribusi kita sebagai anak Indonesia, itu kita berkontribusi di Indonesia sesuai dengan program studi kita atau keilmuan kita. Jadi kalau misalnya aku sebagai anak negeri, sebagai anak Indonesia tentunya akan berkontribusi di pemberdayaan, misalnya pemberdayaan manusia yang nanti akan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Jadi misalnya kayak aku bikin pengolahan pangan yang berbahan baku lokal, diversifikasi pangan dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat esainya itu kita harus benar-benar bisa mempromosikan diri kita yang dibekali oleh keilmuan kita. Nah, kalau misalnya kita udah oke nih di esai dan di proposal, terus nanti kita akan lanjut ke tahap wawancara. Di tahap wawancara, kita nggak akan jauh-jauh deh dari pertanyaan esai dan proposal. Nah, itu pertanyaannya seperti seputar diri kita, jadi harus jujur ya, jujur apa adanya, seputar diri kita dan seputar bagaimana sih, balik lagi, bagaimana sih kontribusi nyata kita setelah kita jadi mahasiswa, jadi setelah lulus gitu. Dan tentunya kontribusinya ya harus sesuai dengan konsentrasi ilmu kita gitu, ruang lingkup ilmu kita. Ya tentunya nanti aku akan berkontribusi bagaimana di peningkatan ketahanan pangan, peningkatan di bagaimana pengolahan pangan dan lain sebagainya gitu. Ini yang menjadi rawan atau yang bisa menjadi jebakan teman-teman. Jangan asal jawab berkontribusi bla 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 gitu ya. Secara kalimat-kalimat yang seakan-akan general banget, harus lebih dikerucutkan, terutama lebih bagaimana untuk benar-benar bisa mengkorelasikan antara program studi yang saya pelajari hari ini atau yang saya belajar di kampus dan nanti akan berkorelasi di dunia luar. Kayak gitu teman-teman. Jadi beasiswa unggulan ini emang udah tersistem gitu. Emang udah bertujuan bagaimana para award-awardernya ini udah paham betul gitu. Bagaimana ruang lingkup pengabdian mereka gitu. Bagaimana mereka ruang lingkup kontribusi mereka sesuai dengan bidang keahliannya mereka masing-masing kayak gitu. Kalau aku sih selama ini ya, untuk teman-teman, kalau kita misal ingin apply beasiswa, pasti nggak hanya cuma 1-2 beasiswa, ada beberapa banyak beasiswa. Nah itu kadang beberapa dari kita itu suka mager duluan untuk bisa menyelesaikan administrasi, terutama pemberkasan, apalagi beasiswa unggulan ini. Teman-teman harus telaten dan sabar, dan kuncinya satu, done is better than perfect. Selesai atau tuntas lebih baik daripada menunggu untuk sempurna dan tidak terselesaikan. Jadi kalau teman-teman udah punya niat apply sesuatu, itu harus benar-benar dijalankan sampai niat itu atau usaha itu tuh benar-benar selesai dan tuntas gitu. Meskipun teman-teman merasa kayak ini kurang maksimal atau kurang perfect gitu, teman-teman jangan menunggu perfect dulu. Teman-teman jangan menunggu teman-teman seakan-akan pinter dulu baru teman-teman pede untuk apply sesuatu dan menyelesaikannya. Intinya asal ada niat, asal ada usaha, ya udah tetap jalanin dan tuntasin dan selesaikan apa yang telah kalian mulai. Semangat untuk para pejuang beasiswa. Setiap kalian ada niat, ada usaha, tentunya di situ akan ada hasil yang tidak akan mengecewakan kalian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.